Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Dian Budian Nurtan, NIM 2006311000060, kelas Pendidikan Informatika 1B. Nah, pada video ini, insya Allah saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan hasil proyek sederhana yang telah saya buat, yaitu membuat program untuk menghitung nilai akhir mahasiswa. Nah, selain itu, program yang telah saya buat ini bertujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Oke, langsung saja ya, saya demonstrasikan terlebih dahulu hasil program yang telah saya buat ini. Nah, ini adalah hasil runningan dari program yang telah saya buat tadi. Oke, dari kode program yang telah saya buat. Nah, kemudian saya akan menjelaskan masing-masing dari kode program yang telah saya buat dari program yang tadi saya running tadi kan, dan melihat hasilnya seperti ini. Kan. Saya menjelaskan, yaitu pertama ada public class complete. Public class complete ini berfungsi sebagai untuk mendeklarasikan kelas dari complete ini yang kemudian yang akan kita isikan nantinya dengan metode, variabel, dan sebagainya sesuai program yang kita ingin buat nantinya. Kemudian ada public static void main. Public static void ini yang berfungsi untuk menjalankan program yang telah kita buat ini. Nah, tanpa adanya public static void ini, program yang telah kita buat tidak akan ada hasilnya tanpa kita buat public static void ini. Makanya ini sangat penting untuk awalan sebuah program. Selain itu, public static void ini kalau tidak ditulis di runtime juga tidak akan terdeteksi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, ini kan ada public static void-nya. Kita run, ada kan kelas coba nih. Kelas coba ada. Nah, coba kita hapus. Kita hapus nih ya. Kita hapus. Nah kita run lagi, kelas coba tidak ada kan di sini tidak terdeteksi. Makanya public static void itu sangat penting bagi ini untuk menjalankan sebuah program. Saya ulang lagi ya, public static void tanpa adanya public static void, program tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan berjalan. Makanya sangat penting. Nah, selanjutnya ada scanner input. Scanner input ini adalah berguna untuk membuat program kita dengan adanya inputan keyboard. Inputan keyboard itu tadi, ini nih inputan keyboard, yang hijau-hijau ini adalah inputan keyboard. Nah, itu untuk membuat inputan keyboard pada program yang kita buat pada saat nanti running. Terus selanjutnya ada sistem out print ln. Bla 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 nih ada outputnya nilai praktikum outro namanya. Nah, ini adalah berfungsi sistem out print ln ini berfungsi adalah untuk mencetak pada layar output ini tanpa adanya dengan adanya enter sistem output itu mencetak pada layar output dengan adanya enter. Adanya enter kan sehabis ini nih ada enter ke sini kan. Kalau itunya dihapus, ln-nya dihapus, maka nama operator ini akan pindah ke sini gitu. Nah, selanjutnya ada string ulang. String ulang ini artinya bahwa menandakan variabel ulang ini itu bertipe data string. Gitu. Terus selanjutnya ada system out print.
Sama seperti yang ini kan, bedanya ini ada ln, ini tidak ada ln. Sama fungsinya untuk mencetak pada layar output. Kalau print ini tanpa adanya enter, kan habis dari nama operator penginput titik 2 langsung ke sampingnya ini kan. Nah, kalau misalkan ditambahin ln, pasti ini tidak akan ada di sini, tapi akan ada di bawahnya ini. Akan langsung ke sini dan ini akan di bawahnya gitu. Nah, itu fungsinya. Print itu mencetak tanpa adanya enter. Kalau print ln mencetak dengan adanya enter. Nah, selanjutnya ada nama string input next one. Nah, ini berfungsi untuk membuat inputan keyboard, mengambil data dari inputan keyboard dari variabel nama bertipe data string. Ini diletakkan ini otomatis diletakkan di samping nama operator penginput karena print ini tidak pakai ln. Jadi di sampingnya nih kita lihat. Nah, yang hijau ini adalah inputan keyboard dari variabel nama bertipe data stringnya itu. Nah, di sampingnya kan ya. Nah, selanjutnya ada lagi stream out stream, name operator penginput. Nah, ini sama fungsinya sama dengan yang ini, mencetak pada layar output tanpa enter. Tuh, sama yang sekarang yang ini double name input next double. Ini adalah untuk inputan keyboard, mencetak inputan keyboard dari variabel name bertipe data double. Ini double. Nah, bedanya dengan in, kalau in itu ukuran angkanya itu lebih sedikit dibanding in dengan double. Kalau double bisa panjang kayak gini, bisa panjang. Kalau in itu tidak bisa lebih dari 10 angka. Kalau in itu tidak bisa lebih dari 10 angka seperti yang ini pakainya in. Kalau yang ini pakainya double karena lebih dari 10 angka. Beda ukuran, beda penggunaannya, tipe datanya. Tuh, makanya kita menggunakan double pada nih. Nah, selanjutnya ada sistem out print ln. Nah, print ln sama seperti yang sebelumnya, yang ini mencetak dengan enter. Nah, hasil outputnya yang ini. Yang ini hasil outputnya kan dari samping sini nggak ada lagi, langsung ke bawah. Tuh, langsung ke bawah ini kosong soalnya atasnya juga pakainya print ln text. Itu mencetak dengan adanya enter langsung ke bawah gitu. Nah, selanjutnya ada ini. Oh, ini merupakan komentar. Ini ya, kalau yang flash miring ke kanan ya, pakainya komentar itu pakainya garis miring ke kanan. Kalau ke kiri nggak bakal bisa. Kalau kiri itu beda fungsinya lagi. Kalau yang buat komentar itu makanya garis miring ke arah kanan. Arah kanan ada yang arah kiri. Arah kanan ada yang arah kiri. Nah, beda kan? Ya, kalau ini buat fungsi-fungsi lagi kan. Kalau yang komentar pakainya yang garis miring ke kanan lalu ditambahin bintang lalu masukkan komentarnya. Tuh. Nah, garis miring bintang ini berfungsi untuk membuat komentar dengan paragraf panjang. Kalau yang ini dengan paragraf bisa ke enter. Jadi tadi enter tanpa beberapa baris, dengan beberapa baris kalau yang ini. Nah, kalau yang ada juga dengan komentar garis miring yang seperti ini. Nah, ini tidak bisa, ini hanya bisa satu kalimat saja, satu kalimat tidak bisa membuat paragraf gitu. Kalau yang ini bisa buat paragraf, kalau yang ini tidak bisa paragraf. Selanjutnya ada do. Do ini adalah perulangan untuk membuat Nah, do ini adalah perulangan untuk membuat program kita ini. Ini kan diulang-ulang. Ada berapa baris kita buat kan sesuai dengan instruksi keyboard kita tadi. Tuh, perulangan. Di dalam perulangan ini ada sistem outprint. Tadi sudah dijelaskan. Mencetak dengan tanpa adanya enter. Nah, kotak yang flash kiri N ini adalah untuk membuat enter sama fungsinya dengan print ln. Kenapa nggak pakai print ln aja langsung di sininya print ln. Cuma kan kalau print ln ini mencetak enternya setelah masukkan data ini. Kalau yang nn ditaruh di sini sebelum masukkan datanya itu. Nah, makanya yang
Yang di sini kosong kan? Nah, kosong soalnya ada ininya. Ada slash garis miring ke kiri and sama kok fungsinya kayak println, cuma gitu bedanya. Nah, kayak yang tadi saya bilang, kalau yang println itu mencetak setelah objek yang ini setelah di sampingnya. Nah, dari sini langsung ke sini. Tuh, kalau yang ini sebelumnya, tapi kalau ini diletakkan di sini, otomatis akan ke bawah sama gitu. Itu perbedaannya. Nah, selanjutnya ada in and sama dengan input next in. Nah, ini sama yang string tadi. Yang string mana? Nah, yang string ini sama. Cuma bedanya ini bertipe data integer. Untuk mengambil input dari inputan keyboard bertipe data integer dari variabel n. Variabel n ini setelah ini diletakkan setelah memasukkan jumlah data. Nah, ini hasilnya outputnya yang ini hijau-hijau ini tuh. Terus selanjutnya ada sistem outprintln, sama seperti sebelumnya kan, mencetak dengan adanya enter. Terus selanjutnya ada string MHS. String M ini artinya adalah array bertipe data string yang dengan MHS sebagai variabelnya dan berkapasitas sebanyak n. N itu dari variabel yang ini dengan inputan keyboard. Jadi kalau kita masukinnya ada 3, berarti kapasitasnya 3. Kalau ini ada 5, ini ada 5 gitu kapasitasnya sesuai dengan variabel n yang ini gitu. Nah, string status ini juga sama seperti yang ini, array bertipe data string n dengan kapasitas n. Berikutnya juga sama, ini sama. Terus kalau yang ini sama juga, cuma bedanya ini tipe datanya integer gitu, sama berkapasitas n lagi, n sebanyak n yang ini sesuai dengan inputan keyboard. Nah, selanjutnya ini lagi ada kan, kita turunin dulu yang ini, kita turunin. Nah, ini juga sama, ini semua termasuk array tipe array satu dimensi, jenis array satu dimensi. Terus yang ini yang for ini digunakan untuk perulangan yang memiliki jumlah kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya. Gunanya sama, untuk mengefisienkan kode program yang kita buat nih. Nah, maksud arti yang di dalam kurung ini apa? Pertama, in i sama dengan 0, titik koma, i sama dengan, dan seterusnya bla bla bla. Mulai dari ini, in i sama dengan 0, maksudnya adalah i dengan tipe data integer, dari perulangan yang tipe data integer ini i-nya sama dengan 1, lalu i-nya kurang dari sama dengan n. N itu berasal dari dari variabel n yang inputan ini. Dari inputan keyboardnya masukinnya 3, ya berarti 3, ya 2, ya berarti 2, sesuai dengan inputan keyboard yang ini, variabel ini inputan keyboard ya tuh. Terus ada lagi, kenapa ini di belakangnya harus ditambahkan titik koma? Ini adalah tanda untuk mengeksekusi programnya. Coba kalau dihapus, tidak akan berjalan, akan malahan akan error, hasilnya error, karena ini ada keterangannya expected gitu. Harus menggunakan titik koma buat mengeksekusinya, eksekusi program dari i sama dengan 0-nya itu. Terus yang ini nih, ini artinya program increment. Ini artinya ini adalah ini dengan operator increment, jadi nilainya ditambah 1, nilainya bertambah, nilainya akan naik. Kalau misalkan di sini min, itu berarti yang akan berkurang, dikurang 1 gitu. Selanjutnya ada sistem ini dulu, input next line. Input next line ini adalah untuk menginput, adalah perintah untuk memasukkan inputan keyboard itu. Terus kalau sistem outprint ini lagi sama, ini sudah dijelaskan sebelumnya, untuk mencetak dengan n tanpa adanya enter. Nah, ini juga ini dengan
menggunakan anchor sebelumnya gitu. Saya dijelaskan sebelumnya ya. Terus ada lagi ini MAS, array variabel i itu kapasitas dari variabel i dari sini, dari i-nya itu akan masuk dari sini, mengulang berapa kali, itu untuk mengulang berapa kali. N-nya ini mengulang kurang dari n, dari n ini kurang dari n-nya itu, misalkan kita masukkan 3 berarti kurang dari 3 gitu, mengulang sesuai dengan perulangan yang di sini itu fungsinya. Ini memasukkan input yang selanjutnya untuk memasukkan inputan keyboardnya tuh, masukkan inputan keyboardnya. Nah, terus ini tuh hasil outputnya bilang ini hasil outputnya yang ini gereja kan sama mahasiswa dari ini kan tuh, ini dari inputan keyboard dari variabel HMAS itu yang kita masukkan sesuai dengan selera kita. Jadi kalau pakai inputan keyboard itu sesuai selera kita, tidak ditentukan sebelum sesudah program dijalankan gitu. Terus ada lagi, ini juga sama, mencetak dengan tanpa adanya enter. Ini juga sama, mencetak inputan keyboard, mengambil inputan keyboard, inputan keyboard, mengambil data dari inputan keyboard bertipe data integer gitu. Ini semua sama ya. Ini sama, ini variabel UTS, variabel y sama semua. Tipe data integer. Nah, kalau next line ini untuk mencetak bertipe data string, dengan spasi. Selanjutnya ada if. If ini adalah seleksi kondisi, artinya jika seleksi persyaratannya, jika UTS lebih dari sama dengan 0 dan UTS kurang dari sama dengan 100, terus dan ini artinya operator aritmatika, dan terus was kurang lebih dari sama dengan 0, was kurang dari sama dengan 1, dan seterusnya. Ini resikonya persyaratan dari if-nya itu juga. Nah, selanjutnya ada total. Total ini merupakan aritmatika, operasi aritmatika. Jadi total ini adalah sama dengan nilai UTS, nilai data UTS ditambah UAS ditambah project, hasilnya sama dengan total ini. Total sama dengan UTS ditambah UAS sama project gitu. Terus rata-rata, ini menghitung rata-rata, variabel rata. Ini artinya nilai variabel rata sama dengan UTS ditambah UAS tambah project sama kemudian dibagi 3, kemudian dibagi 3, ini variabelnya sama dengan itu rata-rata. Terus ada lagi ini seleksi kondisi lagi di dalam seleksi kondisi itu. Ini yang secara umum yang spesifiknya gitu. Kalau yang ini artinya jika rataku lebih dari 90, lebih dari sama dengan 90, maka grade itu variabel grade bernilai A. Terus jika rata bernilai lebih dari sama dengan 90, variabel status bernilai lulus. Itu. Terus yang else if ini artinya jika selain dari yang ini, yaitu di dalam ini nih, rata lebih dari sama dengan 80, terus rata kurang dari 89, maka variabel grade bernilai B, status bernilai lulus gitu. Dan ini juga sama, jika selain dari yang sebelumnya, itu begini, yang ini persyaratannya rata lebih dari 70, rata kurang dari 79, maka variabel grade bernilai C, variabel status bernilai lulus. Nah, kalau else ini adalah jika kondisi tidak berbeda dari sebelumnya, dari kondisinya tidak sesuai persyaratan yang sebelumnya, maka grade bernilai D, terus status bernilai tidak lulus gitu. Selain dari kondisi sebelumnya, maka ini hasilnya grade D, status tidak lulus gitu. Selanjutnya ini adalah komentar lagi menampilkan awalan tadi itu. Nah, sistem output LN ini sama tadi pembahasan sebelumnya. Ini adalah mencetak dengan
adanya enter ini hasilnya ini gitu. Oh ya, saya belum jelasin yang ini tampilan outputnya nih. Jika jika UTS lebih dari 100 ini kan kondisi jika ini nilai bernilai segini uh, maka ini begini kan dalamnya seperti ini. Nah tapi kalau berbeda dari kondisi yang ini, misalkan kita tulis lebih dari ini kan kurang dari sama dengan 100 semua kan, ini kurang dari sama dengan 100 semua, maka hasilnya tidak akan terdeteksi, hasilnya akan nol kan, seperti yang kita hasilnya akan nol tuh. Ini kan ini satu-satu terus lagi terus yang ini tadi ya, jika rata-rata lebih dari 90 maka grade-nya A seperti yang ini. Nah ini yang ini UTS kan nilainya 10 UAS nilai aritmatik. Nah nilai grade-nya A RA itu jika ratanya lebih dari 90. Nah ini rata-ratanya kurang kan dari 90, makanya D gitu D. Jika tidak pernyataan sebelumnya konfirmasi tidak ada yang benar, maka dialihkan ke ini tuh D kan 10 20. Nah yang aritmatika juga sama, aritmatika yang bilangan total. Nah total ini total sama dengan UTS tambah project, itu total di outputnya ke yang ini tuh outputnya total PS tambah UA tambah tugas akhir 10 20 30 jadi 60, nilai rata-ratanya jadi 20 gitu, nilai rata-ratanya dibagi 3, 60 bagi 3 20 gitu. Nah selanjutnya sistem output ini tadi, terus yang sistem output LN dicetak dengan status. Oh ya yang ini artinya mencetak output, mencetak pada output dengan tambahan nama itu hurufnya kecil, lowercase. Ini manipulasi stringnya jadi kecil. Nah ini hasilnya yang ini, kemudian bukti, padahal di atasnya tadi sama ya, kecil juga. Oke, kita contohin lagi. Nah misalkan aku hitungnya besarnya ya, sekian bukti 2000 gitu. Nah ini tadinya besar kan, tadinya besar semua huruf kapital, berubah jadi huruf kecil diamnya kan, diamnya jadi huruf kecil. Ini untuk memanipulasi string dan menjadi yang tadinya kapital, huruf kapital atau apa kayak acak itu menjadi huruf kecil tuh, di huruf kecil. Terus yang ini mencetak juga sama, mencetak dengan adanya enter dan ln ini masih sama. Nah ini print out print ln ini sama, sama ya, ini hasil outputnya yang ini tuh yang ini. Nah ini outputnya dari yang ini menghasilkan yang ini tuh kan, sama kan, menampilkan outputnya ini. Nah selanjutnya perulangan lagi, ada perulangan for ini adalah sama seperti penjelasan sebelumnya, itu untuk membuat perulangan agar lebih efektif dengan syarat nilainya sudah diketahui sebelumnya seperti ini. And jadi kode programnya lebih efisien gitu. Ada berbanyak gitu, ada ini ada 2 baris gitu, ada banyak menjadi kan kode programnya juga banyak tuh. Kita biar efisien menggunakan perulangan for ini atau perulangan lainnya gitu. Nah ini perulangan ini artinya nilai si A ini kurang dari N. Tadi itu dari inputan keyboard tadi, kalau inputan keyboardnya ada 3, di sini juga akan mengulang sebanyak 3 kali. Gitu. Nah selanjutnya ada sistem output LN, ini sama ya, ini outputnya itu yang ini, outputnya menampilkan output yang ini kan. Tuh. Oh ya, yang ini MHS ini variabel tapi dengan manipulasi string. Ini kalau yang ini manipulasi stringnya
itu dengan huruf kapital, dengan huruf kapital. Nah, ini tadi kan yang ini kita nominal. Oh, ini lagi coba kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Kan sama. Kalau yang tadi kan sama tuh, masih bisa ngebedainnya kan. Ini 100 misalkan. 2, 20. Terus ininya 20. Nah, terus nih, kalau yang ini nih, ini memanipulasi string dengan bentuk stringnya itu apa namanya huruf kapital. Nah ini kan, ini tadinya huruf kecil menjadi huruf kapital. Tuh, ini huruf kapital lagi kan, huruf kapital. Nah, terus selanjutnya ada PNLN ini sama ya, mencetak dengan enter. Terus ini komentar, udah dibahas. Sistem output, ini adalah ini mencetak dengan tanpa enter. Ini hasil outputnya yang ini, hasil outputnya yang ini sama kan. Terus ulang, ini juga ini menginput, ini kita mengetikkan. Ini inputan keyboard kalau kita mencet Y atau N gitu, misalkan Y, maka akan mengulangnya dari while ini perulangan dari do, perulangan do. Y, diulang jika Y kan tuh, jika Y. Kalau misalkan tidak mau diulang, maka kita ketikkan huruf N tuh. N, kita N ya. Nah, selesai, jadi selesai. Tuh. Oh iya, lupa. Ini, statement tanda kurung tirawal buka dan tutup ini belum dibahas. Nah, fungsi dari kurung tirawal buka dan tutup ini adalah untuk mengakhiri statement. Kalau tirawal buka, kita turun dulu. Nah, kalau tirawal buka ini untuk mengawali statement, dan setiap program kalau diawali harus statement yang diawali pasti harus ditutup lagi tirawalnya. Nah, ini penutupnya. Ini dari public class ini akhirannya sampai sini programnya. Nah, terus ada lagi yang ini public class deploy. Ini statementnya dari sini sampai sini, sampai sini saja. Ditutup sampai sini programnya, statementnya. Terus yang mana lagi? Yang do dari statement awalnya yang ini, perulangan yang ini sampai ditutup statementnya ke sampai yang ini nih statementnya kan ditutup di ini kan. Ini sampai sini ke statement dari dulunya itu dibuka dari sini diakhiri sampai tadi yang tadi tuh. Nah, terus ada lagi yang ini oh ya for nih, statement perulangan for yang dibuka dari sini diakhiri di sini gitu. Tuh, berikutnya sama, berikutnya juga semuanya kayak gitu. Terus juga nanti tuh. Nah, ini diawali dari sini, statementnya diakhiri di sini sampai sini sampai tadi mana? Di bawah, sampai bawah tadi tuh. Sampai bawahnya sampai sini di akhirnya. Gitu. Kalau ini itu pasangannya sama yang ini. Kalau ini juga pasangan sama yang ini. Nah, ini pasangan ini gitu. Seluruhnya juga kayak gitu. Ini statement. Jadi ini akhir statement diawali dari sini, diakhiri sampai sini programnya. Tuh. Jadi tandanya kurung tirawal itu untuk mengawali juga mengakhiri statement-statementnya itu yang mana? Statementnya itu yang ini berisi dengan kode-kode sintak-sintak, jadi metode dan sebagainya, output function dan sebagainya gitu. Dari sini ini statementnya gitu. Ini bukan mengawali, kurung tirawal buka, mengawali statement, kurung tutup untuk mengakhiri statement. Oke, makasih. Semoga penjelasan yang saya sampaikan sudah dimengerti ya, dapat dipahami. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.